Fakta baru terungkap bahwa surat penyidikan dari Kejaksaan Agung pengusutan kasus korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan untuk periode tahun 2015 hingga tahun 2023. Padahal Tom Lembong hanya menjabat sebagai Menteri Perdagangan tahun 2015 hingga tahun 2016. Kita akan membahasnya bersama dengan kuasa hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, Ketua Komisi Kejaksaan Profesor Pujiono Suwadi, Pakar Hukum Pidana Profesor Jamin Ginting, serta Guru Besar Fakultas Pertanian IPB Profesor Dwi Andrea Santosa. Bapak-bapak, selamat malam. Malam, Mas Leo. Baik. Saya ingin langsung bertanya ke Pak Ari Yusuf. Pak Ari Yusuf, poin-poin penting pra-peradilan yang diajukan itu apa saja, Pak Ari? Boleh disegarkan lagi kita. Oke, baiklah, terima kasih, Mas. Jadi tadi kami sudah mendaftarkan pra-peradilan dan sudah ditetapkan sidangnya. Jadi dalam poin-poin pentingnya kita ada dua hal penting, bahwa kami mempermasalahkan penetapan sebagai tersangka, ya, di situ kami uraikan, ada banyak poin di sana. Lalu yang kedua mempermasalahkan tentang penahanan. Dua hal ini yang poin penting yang kami sampaikan di pra-peradilan kami. Tapi seperti yang di awal disampaikan tadi, ada hal yang baru, memang itu yang menarik. Karena memang semua surat-surat yang kami terima, baik itu sprindik, panggilan, penetapan, dan yang lain-lain, di situ disebutkan bahwa sprindik ini kaitan dengan importasi gula di Kementerian Perdagangan untuk periode 2015 sampai 2023. Sangat jelas sekali disebutkan dalam semua surat-surat tersebut. Nah, yang kita bingung sampai saat ini, kok hanya stop sampai 2016? Kenapa tidak ada pemeriksaan menteri-menteri selanjutnya? Kalau memang ini perintahnya untuk di Kementerian Perdagangan sampai 2023. Lalu belum ada pemeriksaan itu, lalu sudah terburu-buru menetapkan Pak Tom Lembong sebagai tersangka dan melakukan penahanan. Nah, ini juga kita permasalahkan dalam proses di pra-peradilan nanti. Termasuk itu juga ketika Pak Tom Lembong diberikan penasihat hukum oleh Kejaksaan. Karena pasal 55 kita, KUHP, menjelaskan bahwa tersangka memilih sendiri. Memilih sendiri artinya dia diberikan kebebasan untuk menentukan siapa penasihat hukumnya. Bukan dia tidak bisa menghubungi penasihat hukumnya, lalu Kejaksaan menunjuk penasihat hukum yang ditunjuk oleh Kejaksaan. Sehingga proses-proses ini banyak sekali yang ganjil, terutama tentang penetapan sebagai tersangka. Di situ jelas disebutkan tentang adanya dua alat bukti yang minimal dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan sebagai tersangka. Dan alat bukti itu unsur-unsurnya harus dijelaskan di sana. Setiap unsur-unsur itu memiliki dua alat bukti tersebut. Nah, inilah yang sampai sekarang kita tidak mengetahui. Karena kemarin ketika kita mendampingin Pak Tom Lembong, hanya bicara soal kebijakan-kebijakan saja. Oke. Seperti itu, Mas. Saya ingin ke Pak Jamin. Pak Jamin, kalau melihat bangunan kasus ini, apakah benar yang barusan disampaikan oleh kuasa hukum Thomas Lembong bahwa ada kelemahan-kelemahan dari kasus soal penetapan dua alat bukti yang tidak jelas, soal penetapan status tersangka? Menurut Anda seperti apa, Pak Jamin? Ya, kalau saya lihat dari pemaparan Mas Ari tadi ya, jadi penetapan tersangka itu perlu minimum dua alat bukti, itu putusan MK 21 disebutkan demikian. Dan kualitas alat bukti itu adalah kualitas alat bukti yang ditekankan dalam pasal 184. 184 itu kualitas alat buktinya benar-benar alat bukti yang sah ya, bukan alat bukti yang sembarangan. Nah, untuk menilai kualitas alat bukti itu tentu ada relevansinya dengan perbuatan orang tersebut. Nah, kalau tidak ada, maka dapat dinyatakan bahwa tidak cukup alat bukti. Nah, memang dalam konteks pra-peradilan ini sangat sulit ya untuk bisa menentukan kualitas alat bukti itu. Pasti nanti Kejaksaan mengatakan bahwa ini kan berdasarkan kuantitas. Salah besar saya kira, karena di peradilan itu bukan menilai hanya jumlah alat bukti, tapi juga menilai kualitas alat bukti. Begitu. Kenapa? Karena ini sudah lari ke pasal 184. Kalau awalnya itu cuma bukti permulaan, bukti mula-mula, ya benar. Tapi kalau dia sudah merujuk pasal 184, Anda baca itu 184. Semua alat bukti itu adalah bukti yang sah. Jadi mengacu kepada
alat bukti yang sah yang ada 184. Nah, kenapa begitu cepatnya proses ini? Saya lihat kejaksaan ini bukan, tadi kan disebut due process of law ya, tapi realitanya kalau saya lihat ini bukan model due process of law, ini prosesnya adalah crime counter model. Jadi dijadikan dulu penjahat, dijadikan dulu tersangka, baru nanti barang buktinya dicari begitu. Nah, kalau sistem crime counter model memang begitu, karena dia ukurannya adalah kecepatan. Pekerjaannya adalah bagaimana menjadikan orang itu tersangka dulu, bersalah dulu, baru nanti pembuktiannya mereka baru kumpulkan. Nah, ini yang saya lihat, sistem yang dilakukan crime control model ini sebenarnya tidak boleh di Indonesia. Karena dulu kenapa ada crime control model? Dulu karena tingkat kejahatannya cukup tinggi, sehingga perlu penegak hukum cepat ya untuk menindak, melakukan secara tuntas. Tapi ini kan situasinya situasi yang normal, itu yang saya sampaikan. Nah, tadi saya setuju dengan Pak Adi, kenapa hanya Pak Lembong saja pada masa itu? Saya contoh begini, kalau ada suatu tindakan atau perbuatan yang modelnya sama apa yang dilakukan oleh Pak Lembong, apa yang dilakukan oleh menteri sebelumnya, apa yang dilakukan oleh menteri setelahnya, berarti polarisasi perbuatannya sama. Kalau polarisasi perbuatannya sama, berarti itu bukan semata-mata atas niat jahat orang itu, tetapi adalah sistem yang membuat itu seperti itu. Nah, kalau sistem yang buat seperti itu, harusnya semua orang itu dimintakan pertanggungjawaban hukum. Nah, inilah kenapa sampai cuma Pak Tom Lembong aja sebagai menteri pada saat itu yang diminta pertanggungjawaban. Nah, ini juga nanti hakim bisa menilai berarti ada salah prosedural dalam menetapkan tersangka ini. Begitu. Kami sebetulnya sudah berusaha mengundang Kejaksaan Agung tetapi tidak berhasil. Tapi kami ingin bertanya kepada Pak Pujiono, Ketua Komisi Kejaksaan. Pak Pujiono mendengar penjelasan tadi yang disampaikan Pak Ari, kemudian juga oleh Pak Jamin. Ada tanggapan Pak terkait dengan bangunan kasus ini? Karena beberapa hal itu yang juga belum diberitahu oleh Kejaksaan Agung. Pak Pujiono. Ya, terima kasih Pak Leonard yang saya hormati. Kawan-kawan semuanya. Jadi pertama kegelisahan yang disampaikan oleh Mas Ari, yang disampaikan oleh Prof. Jamin Ginting itu juga sama yang seperti kita rasakan. Hanya kemudian kan yang batasan yang mungkin berbeda adalah soal persepsi yang kemudian dibangun. Kalau bangunan persepsi yang kemudian Mas Ari bangun adalah ya memang itu koridornya yang harus Mas Ari bangun, bahwa ini penuh ketidakpercayaan dan itu bagian dari check balancing dalam sistem penegakan hukum kita, bahwa memang harus ada memang diberi fasilitas kanalisasi pra-peradilan untuk mengontrol ya mungkin kesewenang-wenangan dalam tanda kutip, dianggap kesewenang-wenangan dalam tanda kutip yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, itu bagian dari check balancing. Cuman yang kemudian kita juga harus secara jujur, sebagai kami sendiri ya di pengawas kejaksaan, kita juga sudah mengkonfirmasi itu, menanyakan itu segala macam ya, bahwa proses ini tidak serta-merta terjadi bahwa kemudian demikian jadi langsung kemudian ditetapkan tersangka, ditahan gitu. Tapi sudah kan proses penyidikan itu sama seperti yang disampaikan oleh Prof. Jamin tadi, itu kan ada alat bukti dulu. Nah, alat bukti permulaan yang kemudian dari alat bukti permulaan itu dilakukan pendalaman dan pendalamannya tidak hari-hari ini. Ya memang bacaan kita karena munculnya juga baru hari-hari ini, sehingga seolah-olah ini memang baru hari-hari ini. Tapi itu sudah dilakukan ya sekitar setahunan yang lalu, proses itu sudah dilakukan sehingga tidak serta-merta. Tapi kan memang kita juga tanyakan bahwa ini challengeable, artinya challengeable itu ada proses nanti pra-peradilan. Ya itu sudah bagian yang memang strategi yang memang sudah disiapkan, dan kita sampaikan bahwa ini harus murni dalam koridor penegakan hukum. Pak Jampitsus, Pak Dirdik, jangan sampai kemudian ini prosesnya hanya kemudian karena dorongan bahwa ini soal politis dan segala macam begitu. Nah, ini yang mungkin positioning berbedanya begitu. Kita kalau di kita hal-hal yang seperti itu kita sudah ingatkan, tapi kalau bagian dari strategi penyidikan, strategi penindakan, ya ada batasan-batasan yang ini kita anggap strategi,
mereka kita juga sudah sampaikan. Nah, terus yang kemudian kedua juga kita sampaikan bahwa kalau kemudian kita juga dorong apa yang kemudian disampaikan dalam proses pemberitahuan yang disampaikan oleh kepada Mas Ari tadi, bahwa ini soal importasi dari 2015 sampai 2023 dan nanti terbuka juga kemungkinan untuk pemeriksaan menteri-menteri sesudahnya. Hanya kemudian alat bukti yang saat ini ditemukan yang dianggap cukup oleh kejaksaan baru kemudian ada di Pak Tom Lembong. Dengan proses berikutnya pasti akan juga dilakukan. Jadi Pak Pujiono, Komisi Kejaksaan sampai sekarang menilai yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung sudah benar? Menurut saya dalam koridor penegakan hukum masih wajar, dan apa yang dilakukan oleh Mas Ari itu bagian dari hak yang menurut kita juga harus dorong, bahwa itu bagian dari kontrol perlindungan terhadap tersangka juga kan, bahwa proses kanalisasi melalui pra peradilan itu diperbolehkan. Dan kita juga dorong saja bahwa nanti tinggalkan dua alat bukti yang cukup plus kan keyakinan hakim. Tinggalkan di soal keyakinan hakim itu apakah kemudian alat bukti yang disampaikan oleh teman-teman penyidik kejaksaan itu dianggap meyakinkan atau kemudian sebaliknya. Nah, itu bagian dari proses check balances. Kita dorong, nggak ada masalah dua-duanya. Prof. Dwi Andreas Santosa, satu yang menjadi dasar dari semua kasus ini adalah soal impor gulanya. Salah satu yang dinyatakan Kejaksaan Agung adalah kenapa seorang Menteri Perdagangan Thomas Lembong tahun 2015 hingga 2016 tetap memberikan izin impor gula pada saat kondisi saat itu menurut Kejaksaan Agung surplus. Saya ingin mengkonfirmasi ulang lagi Pak Dwi Andreas, ini sebetulnya memang benar surplus atau seperti apa? Karena kalau dilihat 2015 sampai 2023 itu dalam surat yang diberikan Kejaksaan Agung, sekian Menteri Perdagangan juga tetap mengimpor gula. Bagaimana Prof. Dwi Andreas? Ya, harus diingat impor gula saat ini ya, ketergantungan impor gula kita itu kira-kira 70%, Mas. Jadi 70% dari total yang kita butuhkan, yang kita konsumsi. Kenapa demikian? Pertumbuhan industri makanan minuman itu antara 5-7%. Lalu kemudian pertumbuhan penduduk 1,2%. Jadi bisa dibayangkan, pasti konsumsi gula akan terus mengalami peningkatan dan pasti impor gula juga akan mengalami peningkatan. Lalu kita flashback ke tahun 2014-2015. Apakah betul pada saat itu terjadi surplus? Saya hanya melihat data yang saya dapatkan dari Kementerian Pertanian, kan. Produksi tahun 2014, produksi gula kita ya, itu 2,58 juta ton. Produksi tahun 2015, 2,50 juta ton, berarti turun memang produksi tahun 2015. Lalu 2016 turun lagi ke 2,20 juta ton. Nah, 2017 turun lagi menjadi 2,12. Jadi ada tren penurunan produksi gula nasional kita pada periode-periode tersebut. Dan mengapa tahun 2015 itu turun? Kalau di sini ingat, tahun 2015 kita mengalami peristiwa El Nino. Dan kemarau berkepanjangan. Dan biasanya selama El Nino, produksi memang turun. Tidak hanya gula, padi juga pasti turun. Jagung pasti turun ketika terjadi El Nino. Nah, lalu kita lihat lagi terkait dengan stok gula. Stok gula di akhir tahun 2015 itu hanya 816 ribu ton stok gula di akhir tahun 2015. Itu turun dari 1,2 juta ton di tahun sebelumnya. Jadi pernyataan bahwa terjadi surplus ini memang sangat diragukan. Dan itu kemudian tercermin di mana? Tercermin di harga. Jadi harga gula di Januari 2015 itu masih 11.200 ya, tepatnya sih 11.166. Lalu kemudian di bulan Juni sudah mulai naik ke 13.000, kenaikannya cukup tinggi 13.400. Lalu di tahun 2016 naik lagi sampai ke 16.000. Bisa dibayangkan dari 11.000 ke 16.000, kenaikan yang begitu tinggi. Dan kenaikan sebagaimana ekonomi biasa kan karena masalah supply and demand kan ya. Berarti ada masalah di stok tersebut. Jadi begitu kenapa mungkin diputuskan di bulan Januari 2016 karena itu. Karena stok akhir tahun itu turun tajam dari 1,2 ke sekitar 800-an. Dan harus diingat konsumsi gula kita itu sekitar 230-an ribu per bulan. Jadi itu akan habis di bulan April stok tersebut.
Apa yang membuat Kejaksaan Agung, Juni, Juli. baik Prof. Dwi, apa yang membuat Kejaksaan Agung kemudian menyatakan tahun 2015 kondisi produksi gula kita surplus? Ini terus-terusan dipertahankan oleh Kejaksaan Agung. Bagaimana, Saya tahu, Mas. Saya hanya melihat data dan saya tidak ingin mengomentari lebih lanjut. Apalagi kalau terkait masalah hukum dan sebagainya. Saya hanya membaca data. Ada 3 data penting yang bisa kita gunakan. Data produksi yang tadi sudah saya tunjukkan. Sejak tahun 2014 turun terus sampai tahun 2017. Itu turun terus. Sehingga tahun 2017 justru impor kita luar biasa besar. 5,13 juta ton tahun 2017. Karena apa? Ya karena itu penurunan produksi terus-menerus. Dan kita sejak 2017 menjadi importer gula terbesar di dunia. Sejak tahun 2017 bisa dibayangkan. Dan itu yang terjadi. Saya hanya bicara fakta, bicara data yang ada. Saya kurang tahu persis Kejaksaan Agung menggunakan data yang mana. Terima kasih Prof. Dwi Andreas. Saya nanti ingin ke Pak Ari Yusuf. Pra-peradilan yang sudah didaftarkan, kalau tidak salah tadi dikatakan akan mulai disidangkan 18 November, Senin 2 pekan lagi. Seberapa yakin Anda bahwa Anda akan menang? Tapi kita harus jeda dahulu, Bapak-Bapak dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Prime Time News segera kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.